Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, terutama kedua belah mempelai, sebelum kita mengambil faedah yang bisa kita petik pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya untuk secara langsung mendoakan kepada pengantin yang baru beberapa menit sah menjadi suami istri ini. Barakallahu lak wa baraka alaik wa ja'ala bainakum fi khairin. Semoga Allah memberkahi kamu, memberkahi istrimu, dan membukakan kamu berdua di dalam kebaikan. Dan tentunya kita semua juga mudah-mudahan dalam kebaikan. Karena selama kita menjadi seorang muslim, maka kita sudah berada dalam kebaikan yang harus kita jaga sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berpesan kepada kita demikian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan jangan sekali-kali kamu meninggal dunia atau wafat melainkan kamu sebagai muslim. Hadirin yang berbahagia, mari kita hadirkan niat yang bersih, yang tulus. Kehadiran kita semua di sini semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita hadirkan rasa syukur yang tak terhingga yang telah menjadikan kita semua sebagai kaum muslimin. Karena siapa yang dijadikan seorang muslim berarti ia termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan dunia ini untuk orang yang ia cintai dan untuk orang yang tidak ia cintai. Kalau di antara orang-orang non-muslim ada yang kaya, maka di kalangan kaum muslimin ada juga yang kaya. Kalau di antara orang-orang non-muslim ada yang memiliki jabatan tertentu di dalam pemerintahan misalnya, maka di antara kaum muslimin ada juga yang demikian. Artinya dunia ini Allah berikan buat orang yang dia cintai maupun tidak. Akan tetapi Allah tidak memberikan agama ini, iman ini, kecuali untuk orang yang ia cintai. Kita tidak pernah bertemu Rasulullah SAW, tidak hidup semasa beliau, bahkan kita tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan beliau. Allah memberikan kita menjadi kaum muslimin. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita umat Rasulullah SAW, umat terakhir namun umat pertama yang akan dihisab dan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang berada di atas agama ini, di atas jalannya, sampai kita dianugerahkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tidak diragukan lagi bahwasanya Rasulullah SAW diutus dengan agama yang Allah telah nyatakan sempurna. Apapun yang dibutuhkan seorang hamba untuk selamat dunia maupun akhiratnya, semua itu sudah dijelaskan oleh beliau. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada perkara yang mendekatkan seorang hamba kepada surga, maksudnya memasukkan ke surga, dan menjauhkan dari neraka, melainkan semua itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita. Maka orang yang berbahagia adalah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari apa yang Nabi ajarkan dalam semua urusannya, agar mencocoki dengan apa yang beliau ajarkan tersebut. Di antaranya tentu pernikahan merupakan salah satu di antara perbuatan atau amalan kaum muslimin yang disebut secara khusus. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Nabi kita mengatakan,
an-nikahu min sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Akhrajahu Ibnu Majah fi sunanihi wa hasanahu al-Albani rahimahullah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nikah itu termasuk sunnahku, kata Nabi SAW. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukanlah umatku. Maksudnya dia tidak menempuh jalanku. Namun kalau dia mengingkari apa yang Nabi ajarkan, maka maknanya dia bukan umatku, dalam artian dia bukan kaum muslimin lagi. Maka Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan dan kemuliaan bagi keluarga yang bisa menikahkan anaknya atau yang menjalani pernikahan karena ia berada dalam salah satu sunnah Rasulullah SAW, salah satu bentuk ibadah yang lebih panjang masanya dari sekadar kita mengerjakan sholat 5 waktu. Katakanlah jika satu sholat itu kita kerjakan maksimal 15 menit, baru berapa dikali 5 kalau yang fardunya saja. Sementara rumah tangga ini ya memakan porsi waktu yang cukup banyak. Oleh karena itu, tentu setiap orang yang berumah tangga, baik yang baru menjalani atau yang telah mendahului kita yang lebih duluan menikah, pasti menginginkan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Atau biasa di kalangan kita disebutnya apa? Rutan samara. Bukan rutan salemba. Ya, rutan samara maksudnya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang di dalamnya terdapat ketenangan. Di rumah tangga yang di dalamnya terdapat yang namanya rasa cinta, rasa sayang, dan itu langgeng antara suami dan istri sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di jannahnya. Nah, siapa yang menginginkan sakinah, mawaddah, warahmah agar sampai ke surga Allah, tentu ada berbagai perkara yang harus dilakukan. Di antara perkara tersebut yang pertama, hudurun niat salihah. Hadirkan niat yang benar ketika menikah. Seorang menikahi wanita, pilihannya bukanlah karena ingin menguasai harta yang dimiliki keluarga atau harta wanita dan keluarga tersebut, atau ingin merusak keluarga tersebut. Begitu juga seorang wanita yang menerima pinangan lelaki pilihannya juga bukan karena niat yang keliru, tapi dua-duanya memiliki niat yang sama, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian menjalani perjalanan atau hidup sebagaimana dijalani oleh para nabi dan para orang saleh, kemudian dalam rangka mencari rahmat, ridho dan karunia Allah melalui pernikahan. Jadi hadirkan niat bahwasanya menikah ini dalam rangka taat kepada Allah, mengambil yang halal, meninggalkan yang haram. Sebab tidak dipungkiri hadirin rahimakumullah, orang yang melakukan perzinahan mereka menikmati. Kenapa? Setan itu menghiasi. Sedangkan dalam pernikahan terkadang awalnya diawali dengan kemanisan, proses kesananya banyak cobaan. Karena ketika seorang menikah, sifat asli masing-masing pasangan terlihat di depan mata tanpa ditutupi oleh berbagai tabir atau hal-hal lainnya. Misalnya ketika seorang itu sebelum menikah, calonnya itu sempurna dalam pandangannya. Namun ketika sudah menikah, terlihatlah apa yang selama ini tidak pernah terlihat. Ketika bangun tidur, terlihatlah suaminya, terlihatlah istrinya. Kok lain ya sama yang di Facebook? Kok lain ya sama yang ini dan itu? Maka dihadirkan niat supaya apa? Supaya Allah perbaiki seluruhnya. Karena niat yang baik, niat yang benar itu awal dari kesuksesan seorang hamba. Berapa banyak orang yang terlihat dalam pandangan mata, dia adalah orang yang soleh, entah dalam ibadahnya, dalam kedermawanannya, namun di yaumul qiyamah termasuk orang pertama yang dilempar ke dalam neraka. Kenapa? Semua itu dia lakukan karena bukan untuk Allah yang dituju. Maka ini perhatikan, siapa yang rumah tangganya ingin sakinah, mawaddah, warahmah sampai ke surga, yang pertama
hadirkan niat yang benar ketika menikah. Yang kedua, suami istri kalau sudah halal dan untuk menjaga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah sampai ke surga, maka hendaklah buat kesepakatan. Misalnya yang pertama, kesepakatan suami istri ini dalam memanggil satu dengan lainnya. Ya, suami istri ini harus bisa memiliki panggilan khusus. Bayangkan banyak kaum muslimin menyebut istrinya sayangku, habibati. Ini ternyata belum bisa. Ya, bapak-bapak gimana Pak kalau menyebut istrinya sayang apa langsung panggil nama? Ya, atau panggil gelarnya aja, ya pesek atau apa gitu. Sebut pasangannya dengan panggilan yang indah. Sayang. Ya jangan apa malah bilang sayang sama teman kantornya. Misalnya lagi kita tolong supaya ngeprinin tugas, ya saya tolong print dong. Apa sama istrinya, apa sama suaminya, dia tidak bisa menyebut kata-kata itu. Maka sepakati panggilan, ya antara kedua belah pihak ini panggilan yang menunjukkan rasa cinta, rasa sayang pasangan satu dengan lainnya. Yang kedua, sepakati oleh kedua belah pihak rumah tangganya adalah rumah tangga ilmiah. Maksud rumah tangga ilmiah apa? Di dalam rumah tangga itu tidak ada unsur-unsur yang jauh dari agama. Karena Allah sudah mengatakan kita wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, jangan kamu sesuatu tanpa ilmunya. Jadi suami istri ini membangun rumah tangganya dengan ilmu. Sang suami jika dia punya ilmu diajarkan istrinya. Dia cek bacaan Qur'annya misalnya setiap pagi satu lembar. Syukur-syukur istri kita khatam Al-Qur'annya dibimbing langsung oleh suaminya. Sanggup. Dan kenapa tambah banyak rumah tangga ini istrinya belajar baca Quran sama laki-laki yang bukan mahramnya. Ternyata khatamnya sama ustadznya langsung dibawa pulang. Artinya apa? Bubar sama suaminya pindah ke ustadz yang ngajarin. Jadi itu bukan seperti apa. Maka suami istri harus sepakat. Tidak ada yang ikut di dalam rumah tangganya kecuali yang ada tuntunannya dari agama kita. Sehingga rumah tangga seorang muslim yang sakinah mawaddah warahmah tidak diwarnai yang namanya banyak alamat, khurafat. Ya misalnya pulang habis akad mampir ke rumah mertua tiba-tiba beras pecah. Wah, alamat apa ini? Ya alamat diganti, alamat dibersihkan belasnya. Bukan malah berpikiran bukan. Jangan-jangan istri saya nih. Nah akhirnya apa? Syaitan masuk memberikan hal-hal yang akhirnya was-was dan seterusnya. Yang berikutnya, kesepakatan berikutnya, suami istri ini harus sepakat dewasa di dalam mensikapi persoalan terjadi di antara mereka. Seperti yang disinggung di awal sebelumnya. Ketika belum menikah, pasangan kita itu sepertinya sempurna dalam pandangan kita. Namun ketika menikah, selesai akad, ya ternyata banyak hal-hal yang di luar dugaan. Mungkin kebiasaannya misalnya, ya ada bangun tidur, mungkin nyari kopi dulu, bukan berdoa dulu. Akhirnya apa? Kok jadi begini? Kelihatan aslinya, ya seminggu pertama menikah wangi terus, tapi selanjutnya malah banyak masalah. Maka dewasa selesaikan permasalahan keduanya dengan merujuk kepada tuntunan dari Nabi kita, bertanya kepada ahli ilmu, minta nasihat kepada orang tua, ya, dan jangan lupa meskipun anaknya sudah dinikahi, dia punya orang tua yang harus dihormati dan dimuliakan. Kalau ada sebagian mantu-mantu itu ketika sudah mengambil anaknya, orang tuanya tidak dihargai, nah itu tidak boleh. Begitu juga dengan istri, dia jangan sampai tidak menghormati orang tua dari suaminya atau mertuanya. Kemudian yang terakhir, ya di antara kesepakatan yang dibuat, semua sepakat suami istri ini berumah tangga bukan sampai nenek kakek doang, bukan sampai liang kubur doang, tapi apa? Sampai ke negeri akhirat. Sehingga berusaha suami istri itu saling menjaga agar jangan sampai masuk ke dalam
neraka. Itu yang kedua ya, ada kesepakatan. Yang ketiga, di antara perkara yang diperhatikan agar kita sakinah mawaddah warahmah, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah, jangan datang ke dukun, jangan datang ke paranormal, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan aku suami penyejuk mata dan hati istriku. Hati istri mengatakan, ya Allah, jadikan aku istri yang jadi penyejuk mata dan hati suamiku. Timbulkanlah ya Allah dalam hati kami rasa cinta karena Engkau, kompak bersama agamamu dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kalau suami istri saling mendoakan, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ini dalam genggaman. Dan mudah-mudahan ya saja dapat disampaikan, meskipun singkat, mudah-mudahan ada faedah atau manfaat yang bisa dipetik. Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan, jadi persiapkan diri kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ini. Allahumma lakal hamdu kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma balighna Ramadan warzuqna fihi amalan salihan tardahu wa ja'alna min ibadikal muttaqin. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, rezekikan kami beramal saleh yang Kau cintai, dan jadikan kami termasuk hamba yang bertakwa. Allahumma ahdina ala Islam wa sunnah wa amitna ala Islam wa sunnah wa dakhilna jannatal firdaus ma nabiyina Muhammadin bi ghairi hisabin wa la adabin innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka antal wahhab. Ya Allah, hidup dan matikan kami di atas sunnah Nabi Muhammad SAW dan masukkan kami ke dalam surga Firdaus bersama Nabi kami Nabi Muhammad SAW tanpa hisab dan adab. Semoga Maha berkuasa atas segala sesuatu dan seluruhnya Engkau Maha Pemberi. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.